Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil hibah yang saya lakukan dalam skema hibah mentoring pengembangan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Judul hibah yang saya ajukan adalah peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa PAI dalam setting pembelajaran inklusi atau inklusif dengan pendekatan project based learning berkelompok. Alhamdulillah ini sudah selesai dipresentasikan juga di tingkat prodi juga dan diketahui oleh banyak dosen. Nah, jadi judul yang saya teliti fokus pada pendekatan project based learning berkelompok. Nah, motivasi yang saya buat untuk mata kuliah ini atau motivasi diterapkannya pembelajaran learning dalam pendidikan inklusi adalah karena selama ini fokus ke teori dibandingkan praktek pada mata kuliah pendidikan inklusi. Yang kedua, cenderung pada learning by listening and reading instead of learning by doing and experiences. Sedangkan nanti yang ingin saya kembangkan adalah lebih kepada praktek. Nah, selama ini juga condong ke ranah afektif, menafikan ranah psikomotorik, belum berbasis MBKM yang menekankan pengalaman kemitraan. Dan yang kelima, kompetensi lulusan Prodi PAI, bidang pedagogi setting pembelajaran inklusi masih minim. Maka kemudian pada kesempatan kali ini, pada hibah yang saya ajukan, kemudian sebaliknya, saya ingin kemudian mata kuliah tidak hanya fokus kepada teori, tapi juga praktik. Nah, mata kuliah ini 2 SKS ya, untuk semester 8, dan di sini CPL-nya adalah mahasiswa mampu menerapkan ilmu agama, filsafat, psikologi, sosiologi, dan budaya sebagai perspektif dalam pengembangan pembelajaran PAI. Nah, dulu untuk CPMK hanya satu, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan inklusi. Kemudian pada kesempatan hibah ini, saya tambahkan dengan mahasiswa mampu mendesain konsep pendidikan inklusi dalam pembelajaran. Nah, model inovasi yang saya terapkan adalah penerapan project based learning berkelompok. Nah, yang kemudian dari project berkelompok ini kemudian ada produk pembelajaran berupa poster penelitian dan media belajar setting pembelajaran inklusi. Sehingga harapannya alumni Prodi PAI lebih siap kerja di sekolah dalam setting pembelajaran inklusi. Desain instruksional pembelajaran yang saya terapkan adalah di mana mahasiswa sebelum kita bertatap muka, saya sudah mengupload materi di Google Classroom sehingga saya menerapkan model flipped learning. Mahasiswa sebelum masuk kelas sudah harus membaca materi yang sudah saya posting di Google Classroom. Nah, jadi sebelum UTS, mahasiswa itu bisa kemudian menjelaskan konsep dasar pendidikan inklusi. Namun setelah UTS, kita harapannya bisa mencapai CPMK yang kedua, yaitu mendesain konsep pendidikan inklusi dalam pembelajaran, baik dalam bentuk poster dan kemudian dalam bentuk produk pembelajaran, begitu ya. Media belajar yang saya gunakan dalam hibah ini adalah Google Classroom untuk penerapan flipped classroom, terus kemudian materi saya posting dalam bentuk PDF. Di Google Classroom ini juga mahasiswa bisa kami sediakan posting video dan kuisis untuk evaluasi formatif. Ada WhatsApp group untuk koordinasi dan Canva kolaborasi presentasi mahasiswa yang digarap dalam bentuk kelompok. Ada Zoom juga untuk koordinasi dan review evaluasi pelaksanaan di lapangan. Dan yang terakhir, kuisis sebagai persepsi sebelum penjelasan di kelas. Nah, peran mentor di sini yang pertama mereview desain pembelajaran sebelum dimulai.
kemudian mapping sekolah mitra, dan evaluasi instrumen observasi dan wawancara, dan yang terakhir evaluasi produk pembelajaran dan feedback, karena memang saya melibatkan mentor begitu. Nah, aktivitas yang kami lakukan adalah sebelum perkuliahan kami sudah mendesain bersama mentor, RPS sudah disusun, kemudian kami juga sudah mempublikasikan materi di Classroom. Sebelum UTS, pelaksanaan pembelajaran kemudian dilaksanakan yang berfokus di kelas, namun kemudian kita sudah siapkan bagaimana field research design, panduan observasi dan wawancara setelah yang bisa digunakan ketika sudah UTS. Setelah UTS, mereka mahasiswa terjun ke sekolah, ada observasi, wawancara, dan kemudian membuat poster dan produk pembelajaran. Dan yang terakhir, mahasiswa sebelum UTS ada proses diseminasi dari produk pembelajaran yang mereka buat, dan kemudian ada pameran dan evaluasi. Nah, mahasiswa di awal-awal kami kelompokkan dalam 10 kelompok, di mana mahasiswa ada yang satu kelompok 4 orang dan ada juga yang 5 orang. Proyek yang pertama mereka presentasi, inilah produk-produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran di kelas. Terus kemudian ada terjun ke sekolah, di mana mereka dalam 10 kelompok terjun di beberapa sekolah yang ada di Jakarta, setting pembelajaran inklusi di sekolah dasar. Inilah poster penelitian yang dihasilkan mahasiswa juga dari hasil observasi dan wawancara di sekolah. Mereka menghasilkan poster penelitian dengan jumlah 10 poster sesuai dengan banyaknya kelompok. Dan ada produk media belajar yang dihasilkan mahasiswa. Inilah juga produk yang ada permainan, ada buklet, buku ajar, dan kemudian poster dan gamification. Ada diseminasi di akhir, dan kemudian proyek pameran yang bisa dikunjungi oleh Civitas Akademika UI dan di luar Akademika UI. Ini ada pemilihan poster yang terbaik yang yang terpilih dari hasil voting ketika pameran, dan ini adalah contoh produk pembelajaran yang ada di mahasiswa. Kelebihan dari penerapan ini tentu banyak, ini ada 10, mulai RPS mulai diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen, sampai kemudian perkuliahan dengan luaran penelitian penerapan project based learning. Tanggapan mahasiswa beragam, ada peningkatan di bidang pedagogik, kemudian ada peningkatan kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Produk hasil hibah ini juga dalam bentuk artikel dan RPS. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran hibah yang saya ikuti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.